Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnatan minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Inharians yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap tahun kita menjalankan puasa. Namun seringkali kita terjebak pada rutinitas fisik saja. Lapar di siang hari, kenyang di malam hari. Padahal puasa adalah instrumen paling canggih yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melatih satu hal yang menentukan kualitas hidup kita, yaitu pengendalian diri. Di sini saya akan memaparkan 3 poin penting untuk bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Yang pertama ada latihan menunda kesenangan. Manusia secara alami memiliki dorongan nafsu yang ingin segera dipuaskan. Lapar, ingin makan. Haus, ingin minum. Puasa mengajarkan kita untuk berkata, tunggu dulu kepada diri sendiri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada satu ulama, yakni Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan hubungan antara puasa dan takwa. As-shaumu yujibu kasrus syahwat wa kasrus syahwat yujibu at-taqwa lianna aktsarul ma'asi innama tansha 'anis syahwat. Puasa mewajibkan terpatahkannya syahwat dan terpatahkannya syahwat mewajibkan takwa. Karena kebanyakan kemaksiatan itu lahir dari syahwat-syahwat. Kemudian pendapat dari ulama lain, yakni dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran menjelaskan, makna la'allakum tattaqun likai tattaqu ma'asi Allah bitarkikumul ladzat al-mubahah lillahi ta'ah. Makna agar kamu bertakwa adalah supaya kamu menjauhi kemaksiatan karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang mubah demi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita belajar, jika yang halal saja seperti nasi dan air sanggup kita tinggalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka logikanya meninggalkan yang haram seperti judi, maksiat yang lain juga seharusnya jauh lebih mudah. Puasa memperkuat otot kehendak kita. Masuk ke poin kedua, yaitu puasa sebagai perisai lisan dan emosi. Pengendalian diri bukan hanya soal perut, tapi soal kepala dan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. As-siyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yuskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan pula berteriak-teriak atau emosi. Jika ada yang mencelanya atau mengajaknya berselisih, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ulama dari Syafi'i, yakni Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, dalam kitabnya yaitu Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim menjelaskan kata junnah.
Wal junnah ma'naha sitrun wa wiqayah minan nar. Wa qila mani'un minar rafathi was sakhab wal lagwi wasairil mufsidat. Wa qawluhu inni sha'im yatadhakkaru bihi fayakuffu nafsahu. Makna junnah adalah penutup dan penjaga dari neraka. Ada pula yang berkata pencegah dari perkataan kotor, teriakan, perbuatan sia-sia, dan berbagai hal yang merusak puasa. Dan ucapannya aku sedang berpuasa adalah untuk mengingatkan dirinya sendiri agar ia menahan nafsunya. Lebih lanjut, Rasulullah SAW memperingatkan dalam Sahih Bukhari. Qala Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla az-zawr wal 'amal bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatannya dan kebodohan, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian Al-Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari mengomentari hadis yang sebelumnya saya bacakan. Hadza tanbihun ala anna al-maqsud min as-siyam tahdhibun nafas wa kasrus syahwah la mujarradu tarki at-ta'ami wasyarab. Ini adalah peringatan bahwa tujuan puasa adalah mendidik jiwa dan mematahkan syahwat, bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Kalimat aku sedang berpuasa bukan hanya untuk orang lain, tapi pengingat bagi diri sendiri. Di era media sosial saat ini, pengendalian diri ini sangat krusial. Puasa melatih kita untuk tidak reaktif terhadap komentar pedas, tidak mudah terpancing hoax, dan menahan jempol dari mengetik hal-hal yang tidak bermanfaat. Masuk poin ketiga, yaitu meraih puncak kesabaran. Puasa disebut juga sebagai syahrus sabar atau bulan kesabaran. Ini bukan sekedar julukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran menafsirkan ayat yang sudah saya bacakan. Qala al-mufassirun innama khussa as-sabiruna bi anna ajrahum bighairi hisab li'anna as-sabra yatadammanu jami'al ibadatil badaniyah wan nafsiyah. Para mufassir berkata, orang-orang yang sabar dikhususkan mendapat pahala tanpa batas karena kesabaran mencakup seluruh ibadah badaniyah maupun jiwa. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi kesabaran menjadi 3 tingkatan yang semuanya terlatih dalam puasa. As-sabru thalathatu aqsamin. As-sabru 'ala at-ta'at. Was-sabru 'anil ma'asi. Was-sabru 'alal masaib. Wa afdaluha as-sabru 'ala at-ta'at. Thumma as-sabru 'anil ma'asi. Kesabaran terbagi 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Yang paling utama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kemudian pendapat ulama lain dari Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami dalam kitabnya Maqasid As-Shaum memperkuat hal yang sudah saya bacakan di atas. As-siyamu yajma'u anwa'al sabri ats-tsalatsah daf'at wahidah. Walidzalik kana thawabuhu 'aziman la yuhsa. Puasa menghimpun ketiga jenis kesabaran sekaligus dalam satu waktu. Itulah mengapa pahalanya sangat agung tak terhitung. Para hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita masuk dalam golongan orang yang merugi. Rasulullah SAW memperingatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan Al-Imam Al-Ghazali menutupnya dengan indah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fasawmul haqiqi huwa sawmul qalb 'anil himamid daniyah wal afkar ad-dunyawiyah wa kaffahu amma siwa Allahi azza wa jal bil kulliyah. Puasa yang hakiki adalah puasanya hati dari cita-cita yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi, serta menahannya dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jal secara menyeluruh. Mari kita jadikan sisa Ramadan ini sebagai momentum untuk mengecilkan volume egois kita dan membesarkan volume iman kita. Semoga setelah keluar dari madrasah Ramadan atau riyadhah di bulan Ramadan ini, kita menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih mampu mengendalikan diri dalam menghadapi hiruk pikuk dunia. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.